Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters, dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Mbah Wira juga menyediakan komunitas Padepokan Sengkelat, wadah untuk kita berbagi, sharing ilmu, wawasan, dan pengalaman. Sifatnya gratis. Kalau mau join, klik aja linknya di kolom deskripsi, gratis. Tapi mohon jaga ketertiban, jaga ketentraman, jaga kedamaian. Kalau memang diizinkan masuk komunitas, bersikaplah yang baik ya. Hari ini Mbah Wira telah ngekik mengeluarkan 6 orang dari komunitas. Kenapa? Karena senengannya ngerusuh. Mbah Wira di PM tanya jodoh, Mbah gimana Mbah jodoh saya, Mbah apakah saya ada jodoh sama orang ini, Mbah gimana Mbah tolong terawangin. Padahal Mbah Wira sudah sampaikan masalah masa depan jodoh Mbah Wira nggak bisa nerawang karena sifatnya masa depan itu paralel. Paralel itu gimana, nanti akan Mbah Wira bahas di lain waktu. Jadi tolong kalau Mbah Wira udah bilang nggak bisa, jangan memaksa. Ini memaksa itu nggak bayar loh ya. Kalau memaksa bayar gitu aja masih Mbah Wira upayakan. Dia ada effort, ada penghargaan yang dia berikan atas ilmu, wawasan, usaha yang Mbah Wira lakukan untuk melakukan terawangan. Oke, dibayar, ini enggak gratisan. Ketika Mbah Wira tanya, loh Anda tanya seperti itu apa pernah memar di Mbah Wira? Belum. Ya kalau Mbah Wira bilang nggak bisa, maka ya mohon maaf loh ya, ini terawan masa depan masalahnya. Kalau cuma sekedar batu, cincin, akik gitu aja, oke lah, gratisan akan Mbah Wira kasih clue. Ya nggak apa-apa, tapi ini masa depan. Mbah Wira udah tolak berkali-kali, ngeyel. Ngomong, Mbah saya pengen balas dendam Mbah sama mantan saya, sakit hati, saya pengen bunuh dia dan sebagainya. Loh, Mbah Wira ini bukan dukun santet, tapi masih ngeyel, tiap hari nge-PM-in Mbah Wira, minta suruh balaskan dendamnya. Ya mohon maaf kalau kemudian Mbah Wira blokir. Ada juga yang tanya-tanya azimat tapi nggak sopan ya, dikira kalau pembeli itu raja maka penjual adalah babunya. Dipikir kalau pembeli adalah raja maka penjual adalah pembantunya. Mohon maaf, salah. Anda berhak membeli dimanapun, Anda berhak memilih di mana Anda mau membeli, tapi pembeli juga berhak memilih siapa yang akan dilayani. Kalau nggak sopan, ya mohon maaf kalau kemudian Mbah Wira kick dari komunitas. Mbah Wira bikin komunitas untuk edukasi, bukan hanya mengejar uang semata. Kalau Anda memperlakukan Mbah Wira seperti pembantu, seperti budak yang harus melayani Anda, yang harus menganggap Anda juragan, ya mohon maaf. Kalau Mbah Wira kick, Mbah Wira blokir. Tahu Anda juga nggak transfer apa-apa, nggak kirim uang apa-apa, tapi perlakuannya kok semena-mena gitu sama Mbah Wira. Jadi ya mohon maaf kalau kemudian Mbah Wira blokir ya. Ini pengumuman untuk teman-teman semua yang mau join komunitas. Ingat, Mbah Wira adalah orang yang paling cinta damai. Mbah Wira nggak akan mengusik kalau Anda nggak mencubit. Mbah Wira nggak akan memukul kalau Anda nggak bikin masalah. Tapi kalau Anda udah bikin masalah, ya mohon maaf, nggak ada ampun. Pasti akan Mbah Wira kick, nomor Anda akan Mbah Wira blokir gitu. Baik teman-teman semua, hari ini hari Rabu tanggal 15 Februari 2021 jam 21.30 malam ya. Mungkin terawangan keluar di tanggal berbeda karena Mbak Wira cek ini udah sampai Maret, itu udah ada video yang mau tayang. Berarti mungkin video ini akan tayang di bulan April. Nggak apa-apa, informasinya everlasting ya, tidak terbatas oleh zaman. Baik teman-teman semua, kali ini Mbak Wira kedatangan klien nomor 0818. Klien ini pernah beberapa kali menerawangkan benda kepada Mbak Wira dan hasilnya pun akurat, dibuktikan sendiri, dirasakan sendiri, hasilnya sesuai ya dengan apa yang dialami sendiri. Maka kali ini pun tidak ada alasan untuk tidak akurat. Karena apa kok Mbak Wira ngomong kayak gitu? Karena hasil terawangannya kurang indah untuk didengar. Jadi mohon maaf Mbak Wira kalau dibayar 150.000 untuk melakukan terawangan, yang Mbak Wira terawang apa adanya, Mbak Wira sampaikan yang benar. Masa kita nerawang menyampaikan yang salah? Bendanya kosong kita bilang ada kodamnya, kan kasihan yang punya benda kosong nggak ada apa-apanya, dia menganggap ada kekuatannya, ada tuahnya, kan kasihan. Ataupun sebaliknya, benda ada kodamnya, Mbak Wira bilang kosong, namanya Mbak Wira kan ngefitnah namanya, itu juga dosa. Jadi Mbak Wira akan ngomong apa adanya, adanya baik Mbak Wira bilang baik, adanya buruk Mbak Wira bilang buruk, adanya kosong ya Mbak Wira bilang kosong. Dan yang perlu teman-teman catat bahwa Mbak Wira tidak tahu benda ini belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang meritualkan
buatan siapa. Jadi mohon maaf jangan sampai ada anggapan Mbak Wira ngejatuhin produk orang karena nggak seneng sentimen dan sebagainya ya. Jadi Mbak Wira benar-benar nggak tahu. 2 benda sebelumnya yang di Terawang juga gitu, Mbak Wira nggak tahu itu buatan siapa, praktisinya siapa, harganya berapa, nggak tahu, nggak tanya. Ya nggak tahu, nggak pengen tahu dan juga nggak ingin diberitahu. Udah Anda simpan saja informasi itu. Mbak Wira cukup menerawangkan apa adanya sesuai dengan kondisi dari foto benda yang dikirim. Gitu aja ya. Jadi benar-benar nggak tahu ya, nggak ada kong kali kong apapun. Kemudian yang kedua, Mbak Wira tidak jualan batu ya, jadi tidak ada unsur bersaing usaha menjatuhkan dagangan lain supaya dagangan Mbak Wira laku, nggak ada. Kenapa? Karena Mbak Wira nggak jualan batu. Semua azimat berkodam buatan Mbak Wira bendanya berbentuk emas ya, bendanya berbentuk emas murni bersertifikat resmi. Jadi tidak ada unsur ingin menjatuhkan dagangan orang lain. Baik teman-teman semua, untuk terawangan benda dari klien nomor 0818 Mbak Wira cek dengan beberapa metode. Kenapa kok sampai beberapa metode? Karena Mbak Wira paham bahwa ketika klien itu datang kepada Mbak Wira, dia pasti pengen bendanya itu atau azimatnya itu hebat, kuat, overpower, isinya macan, isinya raja-raja, isinya dewa-dewa. Itu Mbak Wira paham. Oleh karenanya ketika Mbak Wira menemui benda yang kosong, pasti Mbak Wira terawang beberapa kali dengan beberapa metode supaya walaupun hasilnya itu kurang indah untuk didengar, dapat diterima oleh akal sehat, dapat diterima oleh logika. Nah, metode yang pertama namanya metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena adanya tuah pada suatu benda bertuah itu karena kandungan energi di dalamnya. Nah, energi ini ada macam-macam. Yang pertama yaitu energi alam. Jadi energi yang berasal dari alam, alam yang mengisinya ke dalam suatu benda dalam rangka merubah karakter dari benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Alam yang mendesainnya, membuatnya tanpa campur tangan manusia. Nah, untuk batu dari klien 0818 ini tidak ada energi alamnya ya. Batu-batu yang memang batu-batu yang terisi energi alam itu seringkali disebut dengan mustika ya. Mustika-mustika itu seringkali terbuat dari batu, tulang, kayu ya. Termasuk batu-batu kayak gini memang rawan adalah mustika. Tapi untuk benda dari klien nomor 0818 ini Mbak Wira cek nggak ada energi alamnya. Jadi ini kosong ya. Kalau kemudian ada orang yang menjual sebagai mustika, tarikan alam dan sebagainya, boleh-boleh aja itu silakan. Itu kan urusannya yang menjual. Tapi yang jelas di sini Mbak Wira cek ini tidak ada energi alamnya. Jelas ya? Yang kedua yaitu energi manusia. Manusia siapa kok energinya ada dalam benda? Yaitu praktisi yang meritual. Karena sebuah benda dalam rangka merubah karakternya dari yang tidak bertuah menjadi bertuah itu salah satu caranya dengan mengisinya dengan energi. Nah, energi yang sudah didesain agar memiliki tuah, agar memberikan manfaat itu disebut dengan tulpa. Nah, untuk klien nomor 818 ini batunya Mbak Wira cek nggak ada tulmanya. Jadi energi manusianya nggak ada di benda ini. Yang ketiga yaitu energi dari kodam. Kodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar patuh loyal membantu manusia. Itu namanya kodam. Kalau jin itu tidak diikat perjanjian agar patuh loyal sama manusia, tidak ditundukkan, namanya tetap jin liar. Ingat ya, kalau nggak ditundukkan namanya tetap jin liar. Kalau sudah ditundukkan diikat dengan perjanjian baru kita sebut dengan kodam. Jadi tidak asal seorang praktisi ngelihat batu, ada sekelebat bayangan makhluk gaib kemudian disebut dengan berkodam. Belum tentu. Boleh jadi yang ada dalam batu itu jinnya saja. Jin liar saja statusnya, bukan kodam. Itu banyak terjadi. Karena batu-batuan yang kosong tapi senantiasa dirabun, dibakarkan dupa, dibakarkan kemenyan, itu kemudian dihuni sama makhluk halus itu banyak sekali. Ya, nah untuk batu dari klien nomor 0818 ini Mbak Wira cek tidak ada kodamnya. Lalu jinnya ada nggak Mbak? Mbak Wira cek juga tidak ada jinnya. Jadi secara energi ini kosong semua. Tidak ada energi kodam, tidak ada energi jin, tidak ada energi manusia, juga tidak ada energi alam. Kalau secara energi tidak ada seperti ini, mestinya juga nggak berkodam. Kenapa? Karena ketika suatu benda itu berkodam, pasti ada energinya. Kodam itu makhluk hidup kok. Kalau dia makhluk hidup, namanya makhluk yang hidup pasti punya energi. Ketika dia punya energi, energinya bisa dideteksi. Ketika energinya itu dideteksi, ya kerasa. Kalau dirasakan dideteksi nggak ada energinya, berarti nggak ada makhluknya. Itu rumus. Jadi jangan sampai ini di batu mau di badan juga sama rumusnya. Ketika di badan itu dicek nggak ada energinya, ya jangan ngeyel. Beberapa orang itu kan lucu ya, termasuk yang baru saja keluar hari ini. Ya, tadi malam ya, Selasa ya, hari Selasa tanggal 14 Februari itu Anda cek itu lucu itu. Terawangan Mbak Wira salah.
Karena katanya ada orang yang dia sering berkomunikasi sama kodam yang ada di badannya. Ketika Mbak Wira cek nggak ada energinya, tapi dia merasa berkomunikasi dengan kodam-kodam yang ada di badannya. Nah ini kan patut dipertanyakan. Loh, yang diajak ngobrol itu siapa? Kan gitu. Jangan sampai kemudian kita merasa mengajak ngobrol kodam yang padahal itu tidak ada. Nah ini kan sama kayak yang direhabilitasi itu. Takut, nangis, merasa ada yang mau ngebunuh. Enggak ada siapa-siapa. Di ruangan rehabilitasi itu dia sendirian, tapi dia histeris ketakutan katanya mau ada yang ngebunuh. Atau kalau nggak gitu ketawa terus, ketawa lepas, ketawa. Kenapa? Katanya ada yang lucu, ada yang ngajak dia ngobrol terus obrolannya lucu sehingga dia ketawa. Padahal dia sendiri di ruangan itu. Ada juga yang kemudian ngomel terus gitu, ngomel terus gitu, entah apa yang diomongkan. Kalau ditanya lu ngomong sama siapa, katanya ada orang yang ngajak ngomong, padahal dia di dalam ruangan itu sendirian. Nah ini hati-hati, Mbak Wira itu takutnya takut kayak gitu. Oleh karenanya ketika Anda merasa saya Mbah sering ngobrol sama kodam di badan saya, ketika dicek nggak ada, ini hati-hati. Ya hati-hati sekali, hati-hati. Banyak orang yang belajar ilmu nggak kuat kemudian kayak gini gitu loh. Ya jadi ya marilah kita saling menyadari. Mbak Wira praktisi supranatural, belajar sejak 2005, buka praktek sejak 2015. Sudah 8 tahun sampai 2023. Mbak Wira cek badan Mbak Wira ini nggak ada kodamnya kok. Mbak Wira cek juga ke praktisi sketsa kodam khusus terpercaya, ya akurat, ya langganannya Mbak Wira. Kalau udah langganan itu kan nggak mungkin bohong. Itu loh dia ngomong nggak ada kodamnya Mbak di badan Mbak Wira itu. Bayangin seorang praktisi supranatural di badannya aja nggak ada kodam. Lah kok kemudian ini orang biasa merasa dia sering ngobrol sama kodam di badannya ini apa gitu loh. Nah itu kan kemudian menimbulkan tanda tanya gitu ya teman-teman ya. Benda pun sama. Ketika saya menerawang benda Anda dulu yang dua itu akurat, maka tidak ada alasan kenapa sekarang tidak akurat. Mbah dulu akurat karena ada kodamnya. Sekarang karena nyatanya terawangan Mbak Wira menyatakan kosong, berarti ini nggak akurat atau nggak bisa seperti itu. Jelas ya. Jadi kalau dulu akurat maka sekarang pun akurat. Jadi mohon maaf kalau hasil terawangannya ini kurang indah, ya itu apa adanya. Mbak Wira ngomong apa adanya, nggak dibuat-buat. Ngapain Mbak Wira ngarang-ngarang cerita kan gitu. Nah, untuk metode berikutnya Mbak Wira menggunakan metode visualisasi ya. Visualisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual, tanda-tanda kehadiran suatu entitas dalam benda bertuah, kehadiran suatu makhluk gaib, manifestasi yang bisa dilihat dengan mata. Nah, di sini untuk batu dari klien 0818 Mbak Wira cek tidak ada penampakan apapun, tidak ada manifestasi apapun, tidak ada visualisasi apapun. Gitu ya Mas ya. Jadi mohon maaf, ini dua metode menyatakan hasilnya memang kosong, tidak berkodam. Nah, yang terakhir Mbak Wira menggunakan metode yang namanya injeksi energi. Jadi manusia itu bisa Mas membentuk tulpa, membentuk energi dengan tujuan tertentu. Nah, Mbak Wira itu membuat tulpa, membuat bola energi dengan tujuan apa? Menarik paksa entitas apapun yang bersemayam dalam suatu benda bertuah sehingga dia bisa keluar mendekat ya dari dimensi energi ke dimensi materi, dari alam gaib ke alam manusia, dari dimensi gaib ke dimensi manusia. Ada ilmunya Mbak Wira pelajari dari salah satu guru Al-Hikmah di Bandung Selatan. Ada ilmunya, kami menyebutnya, kami waktu itu kan gemblengan guru besar gitu ya, menyebutnya itu madola. Anda boleh tanya, bener nggak ada ilmu yang namanya madola ya? Itu adalah sebuah doa khusus yang ketika dibaca itu fungsinya menarik makhluk halus agar mendekat ke dimensi manusia. Ya ini bagi teman-teman yang seperguruan sama Mbak Wira pasti paham, oh iya bener ada ilmu itu madola namanya. Itu ringkasan nama aja ya, kami menyebutnya begitu memang supaya mudah, dan itu di angkatan kami terkenal karena memang pembuktiannya itu sampai ke makam Sunan ya, makam para wali. Kemudian kami tes lagi di malam berikutnya itu ke makam yang ada di tengah pulau, di tengah danau. Jadi di danau tengahnya itu ada pulau dan situ penuh makam. Candi gitu, semacam candi gitu. Kami tes lagi di situ. Jadi memang ada ilmunya. Nah, ketika energi itu dilambari itu kayak dilapisi atau dibentuk dengan energi dari doa itu, memang fungsinya adalah untuk mendekatkan ya antar
dimensi. Jadi agar kodam itu mau mendekat ke dimensi manusia. Nah, batu dari klien 0818 ini telah Mbak Wira injek dengan energi itu ternyata nggak ada feedback apapun. Hal ini menjadi jelas bahwa memang benda ini tidak berkodam gitu ya. Baik, demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan malam ini. Silakan kalau misalnya klien nomor 0818 kurang puas, boleh dirasa-rasakan sendiri. Caranya begini, Anda hiduplah seminggu tanpa benda bertuah ini. Anda rasakan sendiri, Anda nikmati, Anda catat rezekian Anda gimana, pengasihan Anda gimana, hoki Anda gimana, Anda catat sendiri. Nah, setelah itu hiduplah seminggu dengan benda ini. Anda rasakan kerezekian Anda gimana, asian Anda gimana, hoki Anda gimana, penglarisan Anda gimana, Anda catat juga, Anda bandingkan. Kalau ada beda nyata, berarti Mbah Wira yang nggak bisa nerawang. Tapi kalau sama saja tidak ada beda nyata antara membawa azimat dengan tidak gitu kan, maka berarti terawangan Mbah Wira tepat dan akurat gitu. Baik, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat malam.